Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta hadirin hadirat sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada maghrib hari ini atas izin Allah kita bisa bertemu kembali untuk melanjutkan ngaji kitab Al-Mu'taqad As-Sahih Al-Wajibu ala kulli muslimin i'tiqaduhu karya Syekh Abdus Salam bin Barjas rahimahullah. Dan pada kesempatan kali ini Bapak Ibu kita akan melanjutkan pembahasan halaman 41 nggih. Bagi yang membawa kitab silahkan dibuka halaman 41. Kitabnya masih ada enggak Pak ya? Kalau yang belum punya kitab bisa menghubungi Takmir ya, Pak Purnomo atau Pak Sinten. Masih ada Pak kitabnya Pak? Habis ya kitabnya? Oh habis? Oh sudah habis ya. Berarti cari sendiri yang belum punya ya. Oke. Baik Bapak Ibu dan hadirin sekalian, kita akan membahas halaman 41 bab yang keempat ya. Yaitu Al-Mu'taqad As-Sahih fi Arkanil Iman As-Sittah. Akidah yang benar atau keyakinan yang benar di dalam memahami rukun iman yang 6. Ya, fi Arkanil Iman As-Sittah. Qala al-muallif rahimahullah, berkata Syekh Abdus Salam bin Barjas ya. Semoga Allah merahmati beliau, kata beliau, wa min jumlati tiqadi ahli sunnati wal jamaah. Nah, itu kata beliau ya. Jadi di antara rangkaian keyakinan ahli sunnah wal jamaah adalah al-imanu billah, beriman kepada Allah wa malaikatihi, dan beriman kepada para malaikatnya, wa kutubihi, beriman kepada kitab-kitabnya yang jumlahnya ada berapa? Kitab Allah itu yang Allah turunkan 4 ya. Kitab Zabur, Taurat, Injil, Al-Quran. Wa rusulihi, beriman kepada rasul-rasulnya. Wal ba'si ba'dal maut, beriman akan adanya hari kebangkitan setelah kematian atau hari kiamat. Wal imanu bil qadar, dan beriman kepada takdir ya. Atau dengan qada dan qadar ya. Ketetapan dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu dan hadirin sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Nah, dalilnya jelas ya. 6 rukun iman yang disebutkan tadi itu disebutkan dalam hadis yang masyhur, yaitu hadis yang dikenal dengan sebutan hadis Jibril. Hadis Jibril di mana malaikat Jibril menyerupai manusia datang ke majelis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di mana di situ juga ada para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Lalu malaikat Jibril bertanya tentang 5 hal penting ya. Tentang al-iman, al-islam, al-ihsan, tentang iman, tentang Islam, tentang ihsan, tentang kapan hari kiamat, dan tentang tanda-tanda kiamat. Nah, di dalam hadis tersebut diterangkan ketika Nabi ditanya oleh malaikat Jibril mal iman, lalu Nabi menjawab antu minabillahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil yaumil akhiri wa bil qadari khairihi wa syarrihi. Nah, di situ ada keterangannya tuntas ya, ada 6. Cuma memang di sini wal ba'si ba'dal maut itu istilah dari Syekh Abdus Salam bin Barjas ya. Dalam hadis saya disebutkan wa bil yaumil akhir. Ya, hari akhir adalah hari kebangkitan. Kemudian ada tambahan wabil qadari ya, khairihi wa syarrihi, beriman kepada takdir
Ya, takdir baik atau takdir buruk, bahwa itu semua sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini Bapak Ibu dan hadirin sekalian, maka keenam rukun iman yang disebutkan dalam hadis Jibril ini tadi wajib diyakini oleh setiap muslim dalam hatinya. Nah, dan tidak ragu sedikit pun akan keenam perkara tadi. Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, utusan-utusannya, hari akhir. Walaupun mungkin kita nggak lihat gitu, nggak melihat Allah, tidak melihat malaikat, tidak bertemu dengan para rasul. Kitab-kitabnya pun yang kita tahu cuman Al-Quran yang kita bisa lihat langsung. Kita juga belum mengalami bagaimana kelak nanti hari kiamat. Termasuk kita tidak tahu juga takdir kita seperti apa, tapi kita harus mengimani dan tidak meragukan lagi. Itulah dia akidah ahli sunnah wal jamaah. Bapak Ibu dan hadirin sekalian, a'adzanillahu wa iyyakum ajmain. Nah, jadi kenapa 6? Karena memang dalilnya disebutkan secara jelas di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun mungkin ada sebagian orang bertanya-tanya. Nah, di dalam Al-Qur'an itu kok enggak disebutkan gitu ya. Misalnya kalau kita buka surah Al-Baqarah, amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir. Itu ya. Betul enggak? Wa rusulihi sampai situ ya. Yaumul akhir enggak ada. Dalam surah Al-Baqarah ada enggak? Ada kan? 2 ayat terakhir ya. Nah, nanti la nufarriqu baina rusuli, la nufarriqu baina ahadimir mir rusuli. Wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir ya, wa ilaikal masir. Itu disebut enggak sampai hari akhir? Ada? Dalam surah Al-Baqarah itu ada enggak? Ada ya? Nah, silakan tuh dibuka ya. Dalam surah Al-Baqarah, kalau ada sebagian orang lalu bertanya. Nah, dalam surah Al-Baqarah ayat 285. Oh, yaumul akhir juga enggak ada kayaknya ya. Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Itu ya. Yaumul akhir enggak ada ya. Nah. Enggak ada kan? Ya, makanya orang langsung la nufarriqu baina ahadim mir rusuli. Nah, ayo mana katanya dalam Al-Qur'an? Tidak ada kata mereka. Nah, kan ada orang yang tidak mau ya, hanya ada dalam hadis. Bahkan mereka mempertentangkan antara Al-Qur'an dan hadis. Dalam Quran hanya sampai Rasul saja. Hari akhir tidak ada. Nah, Bapak Ibu dan hadirin sekalian, a'azanillahu wa iyyakum ajmain. Jawaban pertama untuk orang yang meragukan, ya, satu, hadis itu ya, merinci sesuatu yang masih global dalam Al-Quran. Hadis itu menerangkan sesuatu yang ya, mungkin bagi sebagian orang belum begitu clear ya. Nanti dijelaskan di dalam. Jadi hadis itu fungsinya adalah lit tafsil, untuk merinci, walil bayan, untuk menjelaskan. Maka ya, seandainya pun misalnya di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 285 kita hanya menemukan ada 4 saja ya, rukun iman ya, semua beriman kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya. Nah, ayat berapa? Oh ya, nanti dalam ini ya, di kitab kita ini ya. Nah itu. Nah, ada yang di surah Al-Baqarah ayat 177 ya. Nah, maka ada kita temukan di situ
walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhiri wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin, kan itu ada. Atau dalam ayat yang lain sebenarnya ya tersebar di beberapa surah, beberapa ayat termasuk takdir itu ada. Nah, ini ya Bapak Ibu sekalian. Surah Al-Baqarah ayat pertama kan? Hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Terus walladzina yu'minuna ada wabil akhiratihum yuqinun. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muhtadun. Ya, ada, itu ada. Tentang takdir ada juga ya dalam Al-Quran. Nah, kemudian disatukanlah dalam hadis Nabi SAW yang disebut dengan hadis Jibril tadi. Jadi kita tidak boleh meragukan itu karena semua sudah diterangkan oleh Allah di dalam ayat-ayatnya, juga diterangkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis beliau yang sahih. Maka kalau ada orang menyelisihi akidah ini, akidah tentang rukun iman ini, nah dia bisa kafir atau dia bisa ya menjadi ahlul bid'ah mubtadi ya, kafiron au mubtadi'an. Nah, kapan seseorang dikatakan kafir terkait dengan masalah rukun iman ini yang 6 ini, dan kapan seseorang dianggap bid'ah? Yang pertama Bapak Ibu ya dikatakan ya oleh Syekh Abdullah ya oleh Syekh Abu Ais Muhammad Sami ya. Beliau menerangkan bahwa yakunu al-mar'u kafiran idza khalafa fi hadhil mu'taqad, idza khalafa fi aslin min al-usul ya. Seseorang itu dia menjadi kafir jika dia menyelisihi akidah rukun iman yang 6 ini. Jika dia menyelisihi prinsip dari prinsip-prinsip yang 6 ini. Misalnya dia mengingkari adanya malaikat, mengingkari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala ya, dan lain-lainnya. Maka orang yang seperti itu dia mengatakan, oh malaikat itu enggak ada, ini khurafat misalnya. Berarti dia telah mendustakan ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kok kamu mengingkari? Oh saya enggak lihat, mana buktinya malaikat misalnya. Buktikan, ada enggak malaikat, kata dia. Enggak ada kan? Maka saya tidak beriman. Misalnya ada orang mengatakan seperti itu, maka berarti orang itu kafir. Kenapa? Karena tidak percaya dengan hadis Nabi, tidak percaya dengan Al-Quran. Maka siapa saja yang menyelisihi dalam arti dari dia tidak mempercayai, maka qad kana kafiran. Orang itu telah menjadi kafir li'annahu kadzdzaba al-kitaba wa sunnah. Telah mendustakan Al-Quran dan sunnah. Wal mukadzibu li kitabillahi ta'ala wa sunnati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam kafirun billahi al-azim. Maka orang itu telah menjadi kafir. Nah, itu Bapak Ibu dan hadirin sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Terus kapan seseorang dia tidak kafir tapi dia minal mubtadi min ahlil bid'ah? Nah, kata Syekh Abu Ais Muhammad Sami hafizahullahu taala, kata beliau, idza khalafa fi amrin la yata'allaqu bihadzal asl. Jika dia menyelisihi suatu perkara yang tidak berkaitan dengan 6 prinsip ini. Ya. Dia tidak menyelisihi, artinya dia oke, saya percaya ada 6 rukun iman itu. Nah, akan tetapi Bapak sekalian, dia menyelisihi ya masalan ya fi mas'alatin min masailis sifah, fi tauhidis sifah misalnya, fi tauhidi sifatillahi jalla jalaluh.
Misalnya orang yang dikatakan dia itu mubtadi ahlul bid'ah saat dia menyelisihi misalnya dalam persoalan yang berkaitan dengan masalah sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Gitu. Misalnya sebagian sifat dia tetapkan, sementara sebagian sifat lain dia nafikan. Padahal itu diterangkan oleh Allah dan Rasulnya di dalam Al-Quran dan Sunnah. Tapi dia menolaknya. Maka orang yang seperti ini, menurut keterangan dari Syekh Abu Ais Muhammad Sami, fahadza lam yahkum ahlul ilmi alaihi bil kufr. Maka orang yang seperti itu tidak dihukumi kafir oleh sebagian ulama. Wa innama hakamu alaihi bil bid'ati. Tetapi mereka para ulama menghukumi orang tersebut dengan bid'ah. Jadi mereka telah melakukan perbuatan bid'ah. Kalau dia ngakui rukun iman ada 6, tapi mereka misalnya tidak mengakui kalau Allah itu istawa di atas arsy, misalnya ya. Dia nggak ngakui, kenapa? Karena menurut dia kalau Allah istawa di atas arsy dalam arti bersemayam, berarti Allah sama seperti makhluk. Nah, ada nggak yang begitu? Banyak. Maka orang yang seperti itu, menurut keterangan Syekh Abu Ais Muhammad Sami, itu enggak sampai ya menjadi kafir, tapi dia min ahlil bid'ah, mubtadi, orang seperti itu. Nah, ini sekalian. Tetapi ini bahaya tetap gitu. Al bid'atu imma fil ibadati wa imma fil aqidah khatir ya. Bid'ah itu baik dalam urusan ibadah maupun dalam urusan akidah itu bahaya. Itu berbahaya. Bahkan ya dikatakan wal mubtadi'u syarrun mimman zana. Ya. Wa qatalan nafsi bi ghairi haqqin. Pelaku bid'ah itu lebih buruk daripada orang yang berzina. Pelaku bid'ah itu lebih buruk daripada pembunuh, membunuh tanpa hak dan seterusnya. Intinya pelaku bid'ah itu lebih buruk dari pelaku maksiat. Itu lebih buruk mereka itu. Apa sebab? Nah, karena ya, kata Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, beliau mengatakan ya al bid'atu ahabbu ila iblis minal ma'siyah. Bid'ah itu lebih disukai oleh iblis daripada maksiat. Jadi orang yang berbuat bid'ah itu lebih disukai oleh iblis daripada orang yang berbuat maksiat. Orang berbuat maksiat iblis senang juga gitu. Emang itu maunya dia kan supaya ada temannya. Tapi orang yang berbuat bid'ah itu lebih disukai lagi oleh iblis. Artinya memang bid'ah itu lebih buruk. Apa sebab? Nah, satu itu. Yang kedua, karena orang Bapak Ibu, kata Syekh ya, Abu Ais Muhammad Sami dalam kitab ini, At-Ta'liq Al-Malih Al-Syarah Al-Mu'taqad As-Sahih. Beliau bilang, ya, li'annal ma'siyata yutabu minha. Karena orang yang berbuat maksiat itu gampang diminta untuk taubat. Ya. Dan orang yang melakukan maksiat sebenarnya dalam hati kecilnya dia sadar kalau dia itu sedang berbuat dosa, iya atau tidak? Sebenarnya, karena setiap kita punya hati nurani ya. Dia sudah sadar. Cuman dia kalah oleh godaan syaitan. Salah oleh hawa nafsunya. Nah, maka bisa jadi suatu saat dia akan taubat. Ya, dia akan taubat sekalian. Beda dengan pelaku bid'ah. Pelaku bid'ah dengan amal ibadah yang dia lakukan, katanya untuk taqarrub ilallahi subhanahu wa ta'ala gitu ya. Dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala, kalau kita bilang taubatlah kamu kepada Allah. Kira-kira apa jawaban dia? Ya ente yang taubat. Masa aku ibadah disuruh taubat? Nah, ahlul bidah pasti begitu. Yang salah itu kamu gitu. Dia nggak ngerasa kalau itu salah. Itu dia bahayanya al-mubtadi, ya, ahlul bidah itu.
Nah, dia akan tanya, mimma atub, dari apa saya harus bertaubat, kata dia. Bal antal ladzi yanbaghi 'alaika an tatub. Bahkan kamulah yang seharusnya taubat, kata dia. Harusnya kamu ngikutin aku, beramal seperti amalanku ini. Contoh, ya, taubatlah kamu itu nggak usah merencanakan mau ngadain nyadran sebelum Ramadan. Dia pasti akan bilang, taubat dari apa saya? Apa salah saya, kata dia kan. Harusnya ente yang taubat, karena ente bikin kisruh. Mungkin gitu nanti ya. Merubah tradisi yang sudah ada lama gitu ya. Taubat kamu yang taubat. Dia enggak, kalau dinasehati enggak ngerasa salah. Itu sekalian. Nah, maka ya, dia pasti akan susah sekali diberitahu. Nah, itulah yang menyebabkan kenapa iblis lebih suka kepada pelaku bid'ah. Itu Bapak Ibu dan sekalian, a'adzani Allah wa iyyakum. Itu bid'ah dalam masalah ibadah. Begitu pula dalam akidah. Pelaku bid'ah dalam masalah akidah juga sama. Ya, ketika kita katakan taubatlah kamu karena kamu telah menafikan sifat-sifat yang sudah Allah tetapkan dalam kitabnya. Sifat-sifat Allah yang sudah ditetapkan oleh Rasulullah di dalam sunnahnya. Nah, dia pasti akan berdebat dengan kita. Ya, dia nggak akan berpikir taubat, tapi dia akan mendebat kita. Kalau kita bilang Allah itu istawa di atas arsy, kata dia, bagaimana mungkin Allah zat yang maha segalanya ya bersemayam di suatu tempat sementara seluruhnya selain Allah itu adalah makhluk. Lah kok Allah bersemayam di arsy sementara arsy itu makhluk? Kalau begitu Allah butuh makanya jangan diartikan bersemayam kata mereka, tapi artikan istaula, menguasai katanya. Walaupun itu nggak ada rujukannya. Dalam bahasa Arab nggak ada makna istawa itu istaula. Bahkan dalam 8 ayat yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, ketika menerangkan Allah istawa di atas arsy, semua menggunakan istawa. Tidak ada menggunakan istaula. Tapi mereka pasti akan menolak. Nah itu pelaku bid'ah dalam akidah itu susah. Ya. Karena mereka merasa benar. Nah ini Bapak Ibu dan hadirin sekalian, a'adzanillahu wa iyyakum ajmain. Nah, padahal sebenarnya gampang banget. Allah sebagai sang pencipta dengan kita seluruhnya, selain Allah adalah makhluk, beda atau sama? Kan beda, pasti mereka akan bilang beda. Maka pun begitu dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Walaupun mungkin ada kesamaan namanya dengan kita, tapi karena kholik dan makhluk berbeda, begitu juga dengan sifatnya. Kita bisa mendengar atau tidak? Allah mendengar atau tidak? Kan sama-sama sami, bisa mendengar. Yasma' ya. Tapi mendengarnya kita dengan Allah sama atau tidak? Ya jelas beda, tidak sama. Karena makhluk sama kholik beda. Kan sudah sederhana gitu. Jangan membayangkan yang aneh-aneh gitu ya. Oh, gitu. Allah mendengar, nggak mungkin kata mereka. Karena kalau mendengar berarti sama kita. Begitu nanti mereka akan melakukan ta'til. Mereka akan tolak sifat-sifat Allah Ta'ala. Lalu akhirnya setelah melakukan ta'til mereka akan mentakwil ya. Mentakwil. Bahkan mungkin mentahrif gitu ya. Merubah ayat-ayat Allah, sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Lalu kemudian ditakwil. Ditakwil itu apa? Dimaknai dengan makna ya, di luar kalimat yang ada itu, atau makna marjuh ya, tanpa korina, tanpa ada ya indikatornya. Nah itu takwil tidak boleh seperti itu. Nah ini Bapak Ibu dan hadirin sekalian, jadi dalam perkara ini tentang keyakinan terhadap adanya 6 rukun iman, orang bisa menjadi kafir atau bisa menjadi mubtadi tadi ya. Keterangannya tadi sudah kami sampaikan. Nah, berdasarkan keterangan dari kitab At-Ta'liq ya Al-Malih Syarah Al-Mu'taqad As-Sahih. Nah, kemudian Bapak-bapak dan Ibu-ibu serta hadirin sekalian, ya. Al-imanu billah, beriman kepada Allah. Fal imanu billahi yatadammanu al-iqrar bi tauhidir rububiyyati wal uluhiyyati wal asma'i was sifah. Wa qad taqaddama bayanu dzalika.
Beriman kepada Allah itu mencakup ya ketetapan dengan adanya tauhid rububiyah, adanya tauhid uluhiyah, dan adanya tauhid asma wasifat. Seperti yang sudah kita bahas pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Bapak Ibu dan hadirin sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajma'in. Nah, jadi sudah kita bahas dulu ya. Sekarang bagaimana cara beriman kepada malaikat? Al-imanu bil malaikah. Nah, Abdul Salam bin Barjas ya, rahimahullah mengatakan wal imana bil malaikati yakunu bit tasdiqi biwujudihim. Iman kepada para malaikat itu adalah mempercayai adanya mereka. Kita percaya yakin bahwa malaikat itu ada. Bapak Ibu percaya tidak? Pernah Bapak Ibu lihat malaikat? Kok percaya? Cukup mengimani karena Allah terangkan itu. Sudah, soal kita sudah melihat apa belum? Ya. Jangan sampai lalu karena gara-gara kita tidak melihat malaikat, saya nggak percaya. Jangan, karena apa? Allah sudah menerangkan, Rasulullah sudah menjelaskan. Maka kita yakini bahwa malaikat itu ada. Dalilnya jelas tadi ya. Nah, di sini juga disebutkan ya, wa ma dzukira lana min asma'ihim. Kita juga mempercayai apa yang disebutkan dari nama-nama mereka. Jibril, Mikail, Israfil, itu disebutkan. Terus apa lagi? Munkar, Nakir, Raqib, Atid. Nah. Malik ada. Nah, jadi kita harus meyakini ada yang memang disebutkan dalam Al-Quran nama-namanya atau dalam hadis Nabi SAW. Tapi ada juga di antara nama-nama malaikat yang tersebar di tengah-tengah kaum muslimin itu tidak ada dasarnya, tidak ada dalilnya. Seperti malaikat Izrail. Juga malaikat Ridwan, itu nggak ada dasarnya. Maka para ulama ya, yang bermanhaj ya, salaf ya, min a'immah ya, as-salaf as-salih, mereka mengatakan kalau tidak ada keterangannya maka kita jangan memberi nama dengan nama tanpa ada keterangan. Ini soal akidah. Ini kan gaib malaikat kan, harus ada keterangannya. Maka karena nama Izrail tidak ada dalam keterangan hadis yang sahih, apalagi dalam Al-Quran. Ridwan juga tidak ada keterangannya dalam dalil yang sahih, termasuk apalagi dalam Al-Quran. Maka tidak boleh kita meyakini malaikat pencabut nyawa namanya Izrail, malaikat penjaga sorga namanya Ridwan. Mana dasarnya? Nggak ada. Kalau nggak ada ya jangan. Terus gimana dong? Ya. Apa nama malaikat pencabut nyawa? Dalam Al-Quran disebut Malakul Maut. Itu. Karena itu disebutkan. Lalu kalau Ridwan gimana? Nah, dalam surah Az-Zumar disebut Khazanatul Jannah. Kalau Malik ada, malaikat Malik ada. Ada nggak malaikat Malik? Pernah Bapak Ibu baca dalam Al-Quran? Nama malaikat Malik? Ada yang tahu dalam surah apa? Nah, Bapak Ibu dan hadirin sekalian, nama malaikat penjaga neraka yang disebut Malik itu ada dalam surah Az-Zuhruf ayat 77. Itu. Allah Ta'ala berfirman, ya, wa nadau ya Maliku liyaqdi alaina rabbuka qala innakum makisun. Nah, para penduduk neraka itu berseru, wahai Malik kata mereka, ya, biarlah Tuhanmu mematikan kami saja. Liyaqdi alaina rabbuka, biarlah Tuhanmu mematikan kami saja. Lalu malaikat Malik berkata, innakum makisun, sungguh kamu akan tetap tinggal di neraka. Ada jelas sebut ya Malik. Nah, itu dasarnya bahwa
penjaga neraka itu adalah malaikat Malik. Termasuk nanti ada Zabaniyah ya dalam surah Al-Alaq itu. Nah itu Bapak Ibu dan hadirin sekalian, a'azanillahu wa iyyakum ajmain. Mengimani namanya, termasuk mengimani wa ma dzukira lana min a'malihim. Apa yang disebutkan kepada kita dari tugas-tugas mereka, tugas-tugas para malaikat. Nah, maka dalam surah Al-Baqarah ayat 285 yang tadi kita sudah baca itu, amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih dan seterusnya. Jadi Rasul Muhammad SAW beriman dengan apa yang telah diturunkan dari Allah Tuhannya, dan begitu pula orang-orang beriman. Semua beriman kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, termasuk rasul-rasulnya. Kemudian dalam surah Al-Baqarah ayat 177 Allah Ta'ala berfirman, laisal birru an tuwallu wujuhakum qibalal masriqi wal maghribi walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhiri wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Kebaikan bukanlah kalian menghadapkan wajah-wajah kalian ke arah timur atau barat, akan tetapi kebaikan itu adalah barang siapa orang yang beriman kepada Allah, kepada hari akhir, kepada para malaikat, kepada Alkitab yaitu Al-Qur'an, dan kepada para nabi. Nah, ini Bapak Ibu dan hadirin sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Dua dalil ini menerangkan tentang rukun iman. Nah, bahkan di dalil di bawahnya dari hadis Nabi SAW, ya, dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim dari Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, dalam hadis yang panjang, ya, diterangkan yang tadi di awal kami sampaikan. Ketika Nabi ditanya tentang rukun iman, dijawab 6. Dan dibenarkan, sodakta, kata malaikat Jibril, Anda benar bertanya tapi juga membenarkan. Itu yang membuat para sahabat bingung. Akhirnya menerangkan itu adalah Jibril yu'allimukum an dinikum, sedang mengajarkan kepada kalian masalah agama kalian. Nah, itu dikasih tahu Umar oleh Nabi. Nah, ketika beliau bertanya, itu adalah Jibril. Nah, di dalam hadis itu diterangkan, ya, di sini disebutkan, ya, dalam Sahih Muslim dari Umar ibn al-Khattab bahwasanya itulah dia rukun iman yang 6 itu, ya, Bapak Ibu dan hadirin sekalian, a'azani Allahu wa iyyakum ajmain. Nah, kemudian yang terakhir Bapak Ibu, pada pembahasan kita malam ini tentang sifat malaikat. Ya. Wa qad wasafahumullahu ta'ala fi kitabihi biqaulih. Dan Allah telah menggambarkan tentang malaikat itu di dalam Al-Qur'an. Kita bisa temukan dalam surah Al-Anbiya ayat 19 sampai ayat 20. Di antara sifat malaikat itu apa? Walahu man fis samawati wal ardh wa man indahu la yastakbiruna an ibadatihi wa la yastahsirun yusabbihuna al-laila wan nahara la yafturun. Milik Allah lah, ya, semua apa yang ada di langit dan di bumi, dan yang ada di sisinya. Mereka tidak takabur dari beribadah kepada Allah Ta'ala, dan mereka tidak pernah yastahsirun. Mana yastahsirun? Tidak pernah merasa letih. Yusabbihuna al-laila wan nahara, mereka senantiasa bertasbih setiap malam dan siang. La yafturun, dan mereka tidak pernah bosan, tidak pernah berhenti, terus bertasbih. Itu Bapak Ibu dan hadirin sekalian, ya, para malaikat di antara sifatnya disebutkan di dalam ayat ini. Jadi sifat malaikat itu selalu bertasbih. Mereka taat kepada Allah, tidak takabur untuk beribadah kepada Allah. Dan mereka mukallaf apa bukan malaikat itu? Mukallaf apa bukan? Dibebani enggak? Manusia itu kan disebut mukallaf kita ini. Karena apa? Dibebani aturan-aturan syariat kan. Malaikat itu mukallaf bukan? Kenapa? Tidak dibebani. Malaikat dibebani tidak? Diperintah enggak oleh Allah Ta'ala? Ya berarti mukallaf. Perintah itu beban? Iya, kita disuruh sholat kan?
Malaikat disuruh macam-macam, banyak urusannya. Maka malaikat juga minal mukallafin. Akan tetapi kata saya, ya, Abu Ais Muhammad Sami, lakinnahum mukallafun la kataklifil bashar. Mereka juga mukallaf. Tapi ya, bebannya tidak seperti beban kita sebagai manusia, beda gitu. Tapi kalau mukallaf itu. Karena apa? Diperintah oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi sementara ini dulu Bapak Ibu sekalian ya. Insyaallah nanti kita akan lanjut lagi. Ini karena sudah Isya ya. Sebelum diakhiri ya 1 2 Pak Jaji dulu silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Isu yang paling mutakhir saat ini adalah perbuatan politisi di Swedia yang tidak kita membakar injak-injak ya. Kenapa negara mereka tidak memberikan sanksi kepada Pelaku. kita yang memang karena kita Ya, tentang kasus pembakaran dan penghinaan terhadap Al-Quran. Iya. Baik. Atau gimana, azan dulu, nanti jeda ke iqamah baru dijawab gitu ya? Atau gimana? Langsung aja. Oke deh. Ya, monggo Pak Agus. Dalam kitab misalnya Zabur, Taurat, Injil itu disebutkan adanya hari pembalasan bagaimana Al-Quran dapat. Karena dulu penganut yang meyakini adanya Injil bisa menentangkan adanya hari kiamat meskipun tidak terbukti. Di dalam kitab Zabur, Taurat, Injil ada enggak keterangan tentang adanya hari akhir? Ada hari pembalasan ya. Ada enggak gitu ya pertanyaannya? Oke, itu aja bagus. Ya baik Bapak Ibu. Semoga tidak tabrakan dengan suara azan ya. Bisa terdengar ya? Ya, baik. Saya jawab apa yang dikatakan Pak Jazin tadi. Bagaimana sikap kita sebagai seorang muslim? Ya kita harus marah gitu. Rasulullah itu kalau yang menghina dirinya beliau enggak marah, enggak marah. Tapi kalau hurumatillah ya. Kalau hal-hal yang diharamkan oleh Allah Ta'ala, ketetapan Allah Ta'ala yang dihina, Rasul marah. Bahkan bisa jadi menyuruh kaum muslimin untuk memerangi orang yang menghina syariat Islam. Itu. Nah, maka kita sebagai muslim harus marah gitu. Harus marah. Jangan bilang tidak akan berkurang kesucian Al-Quran gara-gara hanya dibakar oleh siapa tuh namanya? Ya itulah dianggap penting namanya dia ya. Si Fulan itu ya. Kan ada tuh tokoh bilang Al-Quran tidak berkurang kesuciannya hanya gara-gara dibakar oleh si Fulan orang Swedia itu. Kan gitu ya. Lalu dengan omongan itu ya kita juga kan begitu. Tidak akan berkurang, betul. Tapi kalau itu diungkapkan dalam tujuan untuk gak usah marah, nah itu tentu keliru. Jika tujuannya dia ngomong seperti itu, udahlah kita itu gak usah marah, biasa aja gitu. Nah, itu gak benar gitu. Maka kita sebagai umat Islam harus ya marah gitu terhadap orang tersebut. Setidak-tidaknya kita harus kecewa dengan sikap itu. Soal ada pengaruh atau tidak, kita tunjukkan kalau kita sebagai umat Islam marah sama dia. Ada pengaruhnya enggak? Berarti kan ada pengaruh toh? Ada pengaruhnya kan? Ada enggak pengaruhnya kalau gitu? Ada gitu. Ada pengaruhnya. Itu Pak Jajin. Kita harus marah gitu. Iya, kita kecewa ini orang, mohon maaf ya, kurang ajar betul nih orang kan gitu. Harus begitu. Dan harusnya para pemimpin negeri-negeri kaum muslimin itu tegas ya, menyikapi dengan sikap tegas ya. Itu. Nah, tapi nampaknya ya hanya beberapa negara ya yang sikapnya tegas ya.
Sementara negara-negara lain, Allah alam sih, mungkin langsung tidak terbuka tapi langsung ke sana, kita nggak tahu ya. Tapi yang jelas kita harus marah lah intinya. Kita sebagai seorang muslim, ketika Al-Quran dihinakan, dibakar dan diinjak-injak, kita harus marah. Yaitu Pak Jazin dan Bapak Ibu serta hadis kalian, azani Allah wa iyyakum ajmain. Nah, karena itu syiar min syairil Islam, Al-Quran, kitab Allah. Yaitu kemudian yang kedua Pak Agus, dalam kitab Zabur, Taurat, Injil apa ada perintah untuk meyakini akan adanya hari pembalasan, Pak ya? Ya. Pertama kami jawab wallahu alam, karena saya belum baca kitab Zabur. Saya juga belum pernah baca kitab Taurat. Juga saya belum pernah baca kitab Injil secara tuntas ya. Kalau baca sedikit-sedikit Injil sih pernah ya. Karena saya punya juga kitab Injil. Dulu waktu kuliah perbandingan agama, dosennya nyuruh belilah kitabnya. Ya saya beli juga ya. Cuman bacanya kan cuman sekilas aja. Sesuai kebutuhan saya untuk buat artikel kan itu. Jadi itu Pak Agus. Wallahu alam ya. Tapi mestinya ada gitu. Karena semua kitab Allah ya, yang Allah turunkan kepada Nabi dan Rasulnya kan untuk memberikan peringatan kepada umat manusia. Yang mempercayai Injil itu bisa meletakkan kapan datangnya hari kiamat, itu tidak terbukti. Terus maksud dari itu? Karena di situ menerangkan sampai umatnya itu bisa meletakkan Ya. hari kiamat. Iya, jadi tadi yang pertama jawaban inti karena saya belum baca saya nggak tahu. Tapi kemungkinan besar ada, karena dakwah para nabi kan sama intinya. Dakwahnya sama. Kitab-kitab yang diturunkan, ya Al-Quran melengkapi semua yang sudah ada, yang belum dilengkapi dalam Al-Quran. Maka Al-Quran itu kitab paling sempurna di antara kitab-kitab yang lain. Mereka yang andre. Iya betul. Yuharrifunal kalima amma wadi'ihi, kan gitu loh Al-Quran. Mereka merubah-rubah perkataan Allah dari tempatnya, dirubah-rubah. Ya betul itu Pak Agus. Betul sekali tadi. Ya itu. Nah, selebihnya tadi wallahu a'lam bishawab ya. Tapi memang karena semua nabi dan rasul diutus oleh Allah dalam rangka untuk memberikan peringatan kepada manusia, tentu saja peringatan tentang adanya hari pembalasan mestinya ada gitu ya, mestinya ada. Karena ya kita ya tahu kan, kita udah bahas bahwa para rasul itu diutus oleh Allah dalam rangka memberikan peringatan bahwa setiap amalan pasti akan dibalas oleh Allah Ta'ala. Jadi itu Pak Agus, wallahu a'lam bishawab. Jadi baik Bapak Ibu sekalian, sementara ini ya, jadi sampai halaman berapa ini? Sampai sifat malaikat tadi ya. Halaman 43 ya. Yang dalil pertama itu. Insyaallah nanti kita lanjut pekan yang akan datang. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Kami akhiri wassallallahu ala Muhammadin. Mari kita akhirin baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama alaihim ajmain. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.